Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang keterampilan dasar mengajar 4 yang beranggotakan saya, Ulfatul Azizah, dan rekan saya yang bernama Titi Sunarti, Umayyatus Sifah, dan Sastra Pratama. Di sini kita akan bahas 3 keterampilan belajar. Yang pertama, mengelola kelas. Yang kedua, menciptakan pembelajaran mikro. Dan yang ketiga, panduan praktik pembelajaran mikro. Kegiatan belajar 1, mengelola kelas. Sebelum kita mengetahui tentang mengelola kelas, mari kita ketahui dulu latar belakang pengelolaan kelas, pengertian pengelolaan kelas, dan komponen-komponen apa saja yang harus kita ketahui dalam mengelola kelas. Latar belakang. Mengajar adalah proses mengelola lingkungan pembelajaran agar dapat berinteraksi dengan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Unsur rujukan bagi guru untuk membimbing pembelajaran. Yang pertama adalah proses pengelolaan kelas, yang kedua adalah interaksi siswa dengan lingkungan, dan yang ketiga adalah mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang pertama, proses pengelolaan lingkungan. Guru sebagai fasilitator dan memiliki tugas fungsional untuk dapat menata lingkungan pembelajaran dengan cara merencanakan, menciptakan kondisi lingkungan pembelajaran, dan memanfaatkan lingkungan pembelajaran. Yang kedua, interaksi siswa dengan lingkungan. Melalui peran guru sebagai fasilitator pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif, yaitu mengkomunikasikan lingkungan pembelajaran dengan cara memanfaatkan berinteraksi siswa dengan lingkungan. Dan yang ketiga adalah mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, dari mulai menata, mempersiapkan, memanfaatkan. Sasaran akhirnya adalah mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi contohnya seperti ini, guru membimbing siswa, mengajak siswa untuk keluar kelas, melihat situasi, kondisi di luar kelas, lingkungannya seperti apa, mengajak siswa untuk bergotong royong atau kerja bakti, membuang sampah pada tempatnya, juga menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Membuat lingkungan sekolah itu agar tetap bersih, nyaman, dan segar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Titi Sunarti. Di dalam pengertian pengelolaan kelas, di sini ada pengertian dari pendekatan, yaitu pendekatan otoriter, pendekatan permisif, dan pendekatan modifikasi tingkah laku. Selanjutnya ada pengelolaan dan pembelajaran. Yang dimaksud dengan pengelolaan kelas atau lingkungan belajar adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk menata dan mengatur lingkungan belajar. Nah, di sini juga yang ketiga ada komponen-komponen pengelolaan kelas. Yang pertama ada model tindakan, yang kedua ada peran guru, dan yang ketiga ada kebiasaan-kebiasaan yang harus dihindari. Selanjutnya ada kegiatan belajar merancang program pembelajaran mikro. Yang pertama yaitu ada latar belakang tentang pembelajaran tersebut ya. Yang kedua ada tahapan-tahapan kegiatan, yaitu berupa kegiatan yang akan dilakukan di dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga ada evaluasi dan tindakan lanjut. Evaluasi ini yaitu akhir dari tahapan-tahapan kegiatan, yaitu kita harus mengevaluasi apa saja yang kita pelajari dan apa saja yang kita lakukan. Tindakan lanjut yaitu tindakan seperti apa yang harus kita lanjuti mungkin untuk kedepannya agar pembelajaran itu lebih efektif dan efisien. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ada slide selanjutnya yaitu latar belakang. Pembelajaran mikro merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang disederhanakan atau mikro dengan tujuan untuk memberikan pengalaman belajar secara praktis bagi calon guru maupun guru berkenaan dengan setiap jenis keterampilan dasar mengajar. Saat selanjutnya ada tahap-tahap kegiatan. Yang pertama, observasi kelas. Mengunjungi sekolah untuk melihat secara teliti dan detailnya proses pembelajaran di sekolah. Lalu yang kedua, menetapkan jenis keterampilan yang akan dilatihkan. Jenis keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh calon guru itu kan sangat banyak, dan tidak mungkin seluruh
Jenis keterampilan dasar mengajar dapat dilatihkan sekaligus dan singkat. Maka kita harus menetapkan salah satu jenis kegiatan apa saja yang akan diajarkan kepada murid-murid. Yang ketiga itu konsultasi dengan pembimbing atau pihak supervisor. Konsultasi bertujuan untuk menambahkan informasi cara mengajar dengan orang yang sudah berpengalaman. Yang keempat ada membuat perencanaan pembelajaran mikro. Jadi untuk mematangkan rencana kegiatan maka kita membuat RPP. Lalu ada yang kelima, pembagian tugas kelompok. Misalkan setiap ini melibatkan teman. Ya, misalkan kita membagi satu kelompok itu 7 orang. Yang pertama, satu orang itu buat sebagai guru. Yang selebihnya atau 6 orang itu sebagai murid. Yang keenam, praktek dalam pembelajaran mikro. Praktekkan dengan RPP yang sudah dibuat agar situasi itu lebih efektif dan efisien. Lalu ada slide selanjutnya, evaluasi tindak lanjut. Yang pertama itu pemutaran ulang hasil rekaman. Pemutarannya dengan alat perekam video, misalkan kayak HP. Jadi kita tuh butuh namanya perekam video. Yang kedua, ada komentar atau diskusi umpan balik. Jadi adanya tanya jawab, diskusi ya. Lalu ada tindak lanjut. Maka ada tindak lanjut selanjutnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kegiatan belajar 3. Perencanaan pembelajaran mikro dan format observasi keterampilan dasar mengajar yang meliputi pendahuluan, model-model format pedoman observasi keterampilan dasar mengajar, contoh model perencanaan pembelajaran dan format observasi pembelajaran mikro. Pendahuluan. Kegiatan pembelajaran memerlukan instrumen yang akan dijadikan pedoman atau panduan umum untuk melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dan efisien, yang mana meliputi instrumen, kemudian perencanaan pembelajaran mikro, dan pedoman observasi. Contoh model perencanaan pembelajaran dan format observasi pembelajaran mikro, yang mana di sini sudah diberikan contoh perencanaan pembelajaran mikro. Yang isinya 1. Identitas mata pelajaran, 2. Kompetensi atau tujuan, 3. Materi pembelajaran, 4. Kegiatan pembelajaran mikro, 5. Alat media dan sumber rujukan, yang mana alat pembelajaran seperti papan tulis, spidol atau kapur tulis. Media pembelajaran seperti cerita bergambar, dan metode bisa kita gunakan metode ceramah, metode demonstrasi atau tugas. Dan selanjutnya yang keenam adalah evaluasi. Model-model format pedoman observasi keterampilan dasar mengajar. Nah, di sini ada 10 format observasi keterampilan. Yang pertama yaitu membuka pelajaran. Yang kedua, menutup pelajaran. Yang ketiga, menjelaskan pembelajaran. Yang keempat, mengadakan variasi. Yang kelima, bertanya dasar. Yang keenam, bertanya lanjut. Yang ketujuh, memberi penguatan. Yang kedelapan, membimbing diskusi kelompok kecil, yang mana dari beberapa siswa yang kita buat kelompok hingga menjadi beberapa kelompok kecil. Yang kesembilan, mengajar kelompok kecil tersebut. Yang ke-10, mengajar perorangan. Dan di sini ada format observasi. Yang pertama, ada aspek keterampilan yang diamati, kemudian ada nilainya, dan rata-rata serta keterangan. Terima kasih. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.